beberapa periode. Periode paling awal dalam sejarah Jepang adalah periode Jomon. Periode ini dimulai sekitar tahun 8000 sampai 300 sebelum Masehi. Orang-orang pada periode Jomon mulai berburu dan mengumpulkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimulai sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, orang-orang Jomon mulai mengembangkan gaya hidup menetap dan bermukim di desa-desa. Sekitar tahun 900 sebelum Masehi, bersamaan dengan teknik pengolahan logam yang sudah maju, padi dibawa masuk ke barat daya Jepang yang sekarang dikenal sebagai Korea. Sekitar tahun 300 tahun sebelum Masehi, pertanian terutama menanam padi dan teknik pengolahan logam berkembang setelah diperkenalkan pada masa akhir zaman periode Jomon. Meski pengolahan logam sudah diperkenalkan pada akhir periode Jomon, pada awalnya orang-orang Yayoi masih menggunakan alat yang terbuat dari batu. Akan tetapi, dengan adanya kemampuan untuk mengolah logam, perkakas batu pada akhirnya ditinggalkan dan digantikan dengan senjata, batu zirah, pernak-pernik, dan alat pertanian yang terbuat dari perunggu dan besi untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya, periode Yayoi dimulai sekitar tahun 300 sebelum Masehi hingga 250 Masehi. Periode Yayoi menandai transisi orang Jepang yang sebelumnya masyarakat pengolah logam, berpolitik, dan memiliki kekuasaan militer. Pada periode Yayoi, masyarakat yang menggunakan sistem kelas muncul dengan terbentuknya sekitar 100 klan pada tahun 100 Masehi. Perkembangan klan dan kerajaan beserta sistem kelas pada akhirnya mengarah pada sistem daimyo dan samurai. Dan selanjutnya akan membahas perkembangan Jepang pada masa klasik hingga kekuasaan keseluruhan. Saya akan menjelaskan tentang periode Asuka. Sistem Asuka ini dimulai atau ditandai dengan munculnya tokoh yang paling sangat berpengaruh pada saat itu, yaitu Shotoku Taisei. Shotoku Taisei ini mulai menjalankan sistem undang-undang dasar pada zamannya. Nah, Shotoku ini berjalan menggunakan sistem perangkat untuk merekrut para pegawai-pegawai istana berdasarkan kepiawaian dan intelektual seseorang. Jadi, setelah Shotoku Taisei ini meninggal, mulai banyaknya pemberontakan dari dalam negeri hingga muncul dan mulai berkembang ke sistem perangkat lainnya, yaitu sistem pemerintahan Taika. Nah, sistem Taika ini mulai berjalan dan memiliki 4 pasal, yaitu diantaranya pasal ke-1 berisi tentang pengalihan sawah-sawah dan pembebasan para budak pada zamannya. Nah, pasal kedua ini berisi tentang 3 jenis pemerintahan dan 3 jenis golongan pejabat. Nah, pasal ketiga ini berisi tentang 3 isi komponen dasar yang berisi yaitu 1. Daftar keluarga, undang-undang tanah, serta daftar keuangan istana. Nah, pasal keempat ini berisi tentang hasil bumi dan buruh. Sosial dan budaya pada periode Asuka. Di periode Asuka ini, perkembangan agama Buddha sangat pesat. Hubungan eksternal dengan Cina pun dibangun dengan baik. Pangeran Shotoku mengirimkan duta-duta ke Cina untuk mempelajari agama Buddha dan kebudayaan Cina seperti sistem pemerintahan, pembangunan kota, dan lain-lain. Saat itu struktur sosial begitu kaku karena baik pangeran maupun pangkat seseorang ditentukan oleh keturunan. Dan ini melemahkan keinginan individu untuk maju dalam masyarakat. Pangeran Shotoku menyadari hal ini dan membuat tindakan untuk membebaskan masyarakat dari kekangan kelahiran dan keturunan. Sistem perekrutan pegawai pemerintahan mengadopsi dari sistem yang telah diterapkan oleh pemerintahan Cina. Hubungan dengan pemerintahan Cina waktu itu sangat mempengaruhi Shotoku dalam membangun kepemimpinannya pada periode Asuka. Salah satu contoh kebudayaan pada periode Asuka adalah patung besar Saka atau Sakyamuni, Buddha historis yang sedang duduk, yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Saya akan menjelaskan tentang periode Nara yang dimulai pada tahun 710 Masehi sampai 749 Masehi dengan sistem pemerintahan Hisugyo. Ini pada zaman Nara ini berdasarkan pada sistem pemerintahan Tayo Hisugyo yang resmi dikeluarkan oleh keluarga Fujiwara. Nah, arti Tayo itu tersendiri yaitu adalah kitab undang-undang dasar, dan arti Hisugyo itu diambil dari 2 kata berbeda, yaitu Hisugyo itu mengandung unsur tentang kebijakan hukum tindak pidana, dan dia itu memiliki arti untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sosial dan budaya pada periode Nara. Pengaruh agama Buddha tetap kuat sementara ajaran filsafat Konfusius diterapkan dalam sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep lama mengenai raja sebagai keturunan dewa dan jabatannya yang dipegang sebagai mandat dari langit tetap bertahan, mencerminkan kuatnya pengaruh budaya Cina dalam kepercayaan masyarakat Jepang pada masa itu. Kemajuan Buddha mendatangkan juga perubahan pada kedudukan pendeta. Pendeta ini dipandang tinggi oleh berbagai golongan, maka beberapa pendeta Buddha memperoleh pengaruh besar di sebelah kedudukan mereka yang disegani dalam kalangan masyarakat umum. Pada periode Nara, Jepang mulai mengadopsi berbagai teknik tekstil yang dipengaruhi oleh budaya luar, termasuk teknik perwarnaan kain ikat celup.
Teknik ini yang dikenal dengan nama Shiborizome dalam bahasa Jepang. Ini akan menjelaskan tentang periode Heian. Pada tahun 794 Masehi, Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota dari Nara ke Heian. Ini disebabkan karena Kaisar Kanmu ingin mengurangi pengaruh budaya Buddha yang sudah ada di Nara. Pada periode Heian, seluruh kebijakan politik berasal dari ibu kota. Dalam menerapkan sistem Rit Suryo, Kaisar Kanmu mulai mengubah peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan dengan nyamannya, seperti peraturan mengubah atau mengurangi kuil-kuil Buddha yang ada di Jepang. Pada periode Heian juga ada keluarga yang sangat berpengaruh pada pemerintahan, yaitu keluarga Fujiwara. Dalam mencapai puncak kekuasaan, keluarga Fujiwara menggunakan cara perkawinan, mengawinkan keturunannya dengan seorang kaisar. Pada periode Heian juga ada dua pejabat yang sangat berpengaruh, yaitu Sesso dan Kanbaku. Sesso adalah wali atau penasehat raja ketika raja masih berusia sangat muda, dan Kanbaku adalah penasehat utama raja ketika raja sudah dewasa. Keluarga Fujiwara memanfaatkan pemilihan Sesso dan Kanbaku untuk menguasai pemerintahan. Dalam menangani kasus keluarga Fujiwara yang sudah mulai masuk ke dalam ranah pemerintahan, pemerintah Jepang mulai mendirikan sistem Insei. Sistem Insei adalah sistem yang dimana ketika kaisar sudah lengser, kaisar tersebut masih memiliki pengaruh politik. Ini bertujuan untuk membendung pengaruh keluarga Fujiwara pada pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, di Jepang mulai muncul samurai dan para aristokrat yang lepas dari kekuasaan pusat. Para samurai mulai mendirikan kelas militer dalam tatanan masyarakat yang disebut dengan bushi. Munculnya kaum samurai melemahkan kekuasaan pusat. Di pusat terjadi permasalahan politik antara bangsawan dengan bangsawan yang lainnya. Para bangsawan tersebut meminta bantuan kepada para samurai. Ada dua keluarga samurai yang sangat kuat pada zaman itu, yaitu keluarga Minamoto dan keluarga Taira. Keluarga Minamoto dan keluarga Taira adalah cabang dari keluarga kerajaan. Ada satu peristiwa perang antara keluarga Minamoto dan keluarga Taira, yaitu peristiwa Hogen. Peristiwa Hogen ini melibatkan kaisar yang sedang memimpin dan kaisar yang sudah lengser. Keluarga Minamoto berpihak kepada kaisar yang sudah lengser, sedangkan keluarga Taira berpihak kepada kaisar yang sedang memimpin. Peristiwa Hogen ini dimenangkan oleh keluarga Taira dan kaisar yang sedang memimpin. Seiring berjalannya waktu, keluarga Minamoto mulai bangkit kembali dan mulai menentang kekuasaan Taira dan kaisar yang sedang memimpin. Pertentangan ini berpecah pada perang Genpei antara keluarga Taira dan keluarga Minamoto. Perang Genpei ini dimenangkan oleh keluarga Minamoto. Sosial dan budaya pada periode Heian. Kebudayaan Jepang mulai berkembang pada masa Heian, di mana bahasa Jepang yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh huruf kanji dari Cina mulai dikurangi penggunaannya. Sastra Jepang pun mulai menggunakan bahasa Jepang secara langsung. Huruf kana yang terdiri dari katakana dan hiragana disempurnakan pada masa ini. Penyebaran huruf kana memungkinkan bahasa Jepang ditulis secara fonetik dengan satu huruf mewakili satu bunyi yang pada gilirannya memperluas kegiatan membaca ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pembentukan identitas Jepang. Akan menjelaskan tentang periode kesogunan. Periode kesogunan adalah periode pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun atau jenderal militer tertinggi. Periode kesogunan ini diawali setelah perang Genpei yang dimenangkan oleh keluarga Minamoto. Minamoto Yoritomo sebagai pemimpin tertinggi keluarga Minamoto menjadi shogun pertama yang mendanai awal dari sistem bakufu atau pemerintahan militer. Ada satu sistem menarik pada periode kesogunan, yaitu sistem Soen. Sistem Soen adalah tanah yang dikelola oleh para bangsawan dan bebas dari pajak. Sistem Soen ini dimiliki oleh keluarga bangsawan dan secara turun-temurun dan mengawali awal dari sistem feodalisme di Jepang. Pada tahun 1326, Kaisar Go-Daigo, pemimpin Jepang, dipaksa mundur oleh kesogunan yang dipimpin oleh keluarga Hojo. Kaisar Go-Daigo menolak perintah tersebut dan melarikan diri. Kaisar Go-Daigo mencari koalisi dan akhirnya berkoalisi dengan keluarga Ashikaga, keluarga cabang pemerintahan. Kaisar Go-Daigo dan keluarga Ashikaga membuat rencana untuk menyerang kesogunan di Kamakura. Pada tahun 1333 Masehi, Kaisar Go-Daigo dan keluarga Ashikaga berhasil menghancurkan kesogunan di Kamakura dan mengakhiri pemerintahan kesogunan di Kamakura. Terima kasih. Sosial dan budaya pada periode kesogunan. Periode Kamakura adalah periode awalnya pemerintahan kaum samurai, yaitu dengan ditunjuknya Minamoto no Yoritomo sebagai shogun oleh kaisar. Pada masa ini juga muncul ajaran Buddha Zen dari India yang dikenal sebagai Zen Bushin, yang menyatakan bahwa tidak ada pemikiran yang dapat melampaui dualitas hidup dan mati. Menurut doktrin Zen, bagaikan bunga sakura yang gugur sebelum angin meluluhkannya. Berdasarkan doktrin tersebut, orang Jepang menganut ajaran Buddha Zen percaya bahwa gugur sendirian lebih baik daripada digugurkan oleh orang lain. Doktrin ini akhirnya menjadi bagian dari budaya rakyat Jepang yang disebut haji atau budaya malu di zaman sekarang. Selain budaya malu atau haji tersebut, ajaran Buddha Zen mempengaruhi munculnya Bushido pada periode samurai. Terdapat 8 prinsip dalam Bushido, yaitu kesungguhan, keberanian, kebajikan, penghargaan, kejujuran, kehormatan, kesetiaan, dan kontrol diri.
Pada masa ini terdapat 4 filsafat yang berkembang. Yang pertama adalah Shintoisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Yang pertama adalah Shintoisme. Shinto ini Shinto berarti jalan para dewa, di mana Shintoisme ini mengakar kuat pada budaya Jepang, ya. Diperkirakan sudah ada sejak 2500 sampai 3000 tahun yang lalu. Nah, kepercayaan ini yang sudah mulai dikenal sejak zaman Yayoi. Shintoisme ini tersendiri ya tumbuh dan juga berkembang dalam ruang lingkup masyarakat Jepang. Selanjutnya ada Buddhisme. Pertama kali ya diperkenalkan oleh kerajaan Baekje dari Korea. Nah, pada abad ke-5 juga di Jepang terdapat ada 4 golongan yang paling terkenal atau aliran yang paling terkenal, yaitu ada aliran Zen, Shingon, Tendai, dan Shugendo. Selanjutnya ada Konfusianisme. Konfusianisme ini tersendiri ya awal di Jepang berfokus pada aspek ritual dan etika serta penggunaan teks-teks klasik sebagai sumber pengetahuan. Nah, pada abad ke-7 barulah Konfusianisme ini menjadi dasar hukum dan administrasi negara, terutama di bawah pengaruh Cina yaitu dinasti Sui dan dinasti Tang. Nah, yang terakhir adanya Taoisme. Taoisme ini tersendiri juga berasal dari Tiongkok yang seperti Konfusianisme yang saya sebutkan tadi. Nah, di mana mulai masuk sekitar pada abad ke-7 Masehi. Nah, terutama melalui hubungan diplomatik dengan perdagangan antara Jepang dan Tiongkok serta dengan Korea. Nah, Taoisme ini tersendiri juga memperkenalkan konsep waktu, ramalan, dan astrologi berdasarkan siklus langit dan juga memiliki peran yang besar pada bidang pendidikan seperti itu.